Oke, kita jalan-jalan sambil cari nasi Padang, guys. Bab 2849 sampai bab 2852 memakan waktu hampir sepanjang hari. Setiap orang telah melihat perubahan umum di dunia. Saya melihat semua binatang buas yang bermutasi ini. Dunia baru ini memang penuh bahaya, tapi aku benar-benar tidak melihat siapapun. Untuk sesaat, semua orang bertanya-tanya, mungkinkah manusia tidak mampu menahan bencana ini? Akhirnya semuanya hilang. Tim ekspedisi besar hanya bisa terus melangkah lebih dalam. Sesampainya di pusat kota Link Country yang bersebelahan dengan War Eagle Country. Didi, tiba-tiba, beberapa rombongan tim ekspedisi yang dipimpin oleh agen Black Eagle semuanya membunyikan alarm yang kuat. Ini adalah peringatan radiasi energi, itu dikeluarkan sekarang setelah bertemu dengan binatang buas yang bermutasi. Namun kini ada titik-titik merah yang berkedip-kedip di mana-mana di layar instrumen tim ekspedisi, begitu padat hingga terasa seperti ada ribuan. Hal ini berlaku untuk instrumentasi masing-masing kelompok. Artinya setiap posisi titik merah penuh energi. Tidak lebih lemah dari binatang buas yang bermutasi sebelumnya. Bahkan lebih kuat, hati-hati kita mungkin berada dalam masalah. Agen Black Hawk mengingatkan, semua memasuki mode pertempuran. Kami semua sangat menderita saat bertemu dengan binatang buas di depan. Sekarang ada di mana-mana, dan tentu saja menakutkan. Kami melihat orang-orang, tiba-tiba agen Blade berteriak. Benar saja, semua orang melihat sosok manusia di depan mereka. Itu dapat dideteksi berdasarkan instrumennya, dan energi masing-masing meledak, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Setiap orang seperti bintang, bersinar, energi yang tak tertandingi. Dan titik-titik merah kecil yang terdeteksi itu adalah mereka. Agen Black Hawk terkejut, kemanusiaan masih ada. Benar saja, seperti halnya hewan dan tumbuhan. Setelah menyerap energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual, mereka semua membuat lompatan kualitatif. Di lingkungan saat ini, satu tarikan napas saja sudah membuat Anda tak terkalahkan. Dan orang-orang ini telah mengalami serangan badai energi dari awal hingga akhir, dan telah terpancar oleh pancaran cahaya. Fisik mereka tidak hanya dibersihkan, tetapi bahkan diubah. Darah, organ dalam, dan setiap aspek tubuh telah diubah secara ekstrim. Dapat dikatakan sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan selai rambut pun saat ini mengandung energi tertinggi. Belum lagi tempat lain, kami telah bertransformasi dari manusia biasa menjadi ras super kuat. Ini jauh lebih kuat dari ras 18 dewa pendeta utama sebelumnya. Saya tidak tahu seberapa kuat balapan ini dibandingkan dengan yang ada di tanah terlarang nomor 76. Bagaimanapun, energi spiritual setelah Vena super spiritual meledak terlalu menakutkan. Hal ini dapat membuat perbedaan besar dalam lingkungan dunia. Belum lagi hewan manusia, setelah diberi makan dan dibaptis dengan energi spiritual, masing-masing dari mereka menjadi sangat kuat. Mereka begitu kuat hingga meledak, ini seperti dewa yang turun. Di masa lalu, semua orang mengaku sebagai dewa, tapi mereka hanyalah ras yang kuat. Tapi sekarang orang-orang ini benar-benar bisa disebut dewa. Karena itu terlalu kuat, dan baptisan rohani yang tiba-tiba itu seperti anugerah dari Tuhan. Apa ini kalau bukan Tuhan? Pilih saja salah satu dari mereka secara acak, dan agen Black Hawk serta yang lainnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Namun, semua orang di bawah juga kuat dan lemah. Tentu saja ini relatif, mereka hanya bermutasi dan memiliki energi yang kuat. Namun, tidak ada latihan atau metode yang sesuai untuk menggunakan energi tubuh. Namun, beberapa orang memiliki keterampilan atau metodenya sendiri. Dapat menggunakan seluruh energi potensial yang ada di dalam tubuh, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi.
Segera orang-orang dari negara Ling ini menemukan jejak kaki para agen Black Hawk. Tapi dia tidak langsung menyerang seperti binatang buas itu. Itu dari War Eagle Nation. Orang-orang kuat yang berkumpul di Ling Nation mengenalinya sebagai pesawat dari War Eagle Nation. Agen Black Hawk memberi perintah dan semua pesawat mendarat. Apa yang terjadi? Agen Black Hawk bertanya apa yang sedang terjadi. Terlihat semua orang di negeri Ling juga sedang kebingungan. Mereka sebenarnya perlahan berkumpul di sini. Saat terjadi bencana, mereka pun menemukan berbagai bunker untuk disembunyikan. Beberapa tidak cukup beruntung hingga menghilang dan mati dalam badai energi. Namun sebagian besar orang masih selamat. Di belakangnya, kegelapan berubah menjadi dunia penuh warna, dan seberkas cahaya berjatuhan. Mereka menemukan bahwa segala sesuatu tentang tubuh mereka telah berubah. Apalagi setelah diselimuti oleh pancaran cahaya, tubuh telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saya dapat memahami bahwa tubuh Anda telah mengalami perubahan yang mengejutkan, tetapi badai energi yang kuat itu membunuh dan melukai sejumlah kecil orang. Setelah agen Black Hawk mengetahui situasinya, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana badai energi sekuat itu hanya menimbulkan sedikit korban jiwa? Itu tidak ilmiah. Ambil contoh negara Ling. Setelah badai energi, pasti ada yang selamat. Jumlahnya berkisar dari puluhan hingga ratusan, dan jumlahnya berkisar dari ribuan hingga ribuan. Ribuan orang selamat dari badai energi abnormal yang begitu kuat, yang jumlahnya sudah banyak. Tapi situasi saat ini di negara sebesar itu, mungkin hanya ada beberapa ribu korban jiwa. Puluhan juta orang tidak melakukan apapun, masing-masing dari mereka mendapat peluang besar. Hasilnya justru sebaliknya, mustahil. Apakah ini mungkin? Bukankah badai energi super dahsyat itu mematikan? Bagaimana bisa? Sulit dipercaya, mereka melihat dampak badai energi dengan mata kepala sendiri. Perangkat sekuat itu hampir hancur. Bagaimana bisa baik-baik saja saat Anda bertemu seseorang? Bisakah tubuh manusia lebih kuat dari perangkat ini? Mustahil, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Agen Black Hawk mulai menanyai semua orang tentang apa yang terjadi setelah mereka menghadapi badai energi. Sebenarnya bunker kami tidak ada gunanya sama sekali. Kami pada dasarnya menghadapi bencana badai. Tapi saat itu kami mengira kami semua akan mati. Kami hanya merasakan badai masuk ke dalam tubuh. Tidak ada salahnya, tapi seperti obat, membasuh badan. Semua orang mulai menceritakan segala sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Ternyata setelah badai, sepertinya ada arus hangat yang mengalir masuk. Tidak menimbulkan kerusakan berarti sama sekali. Itu adalah hadiah dari Tuhan, ini adalah kesempatan dari Tuhan. Agen Black Hawk bahkan lebih terkejut lagi. Ini hanya dapat diringkas untuk sementara sebagai energi spiritual dalam pembuluh darah super spiritual dapat diserap oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, hal itu tidak menyebabkan kehancuran umat manusia. Bagaimanapun, inilah yang terjadi pada semua orang. Eksistensi yang kuat dan menakutkan telah lahir. Kami, negara Ling, mempunyai dewa, ada lebih dari satu. Para pejabat senior negara Ling yang berkumpul tiba-tiba berteriak. Tentu saja para dewa tidak datang dari surga, tapi pria kuat yang terpancar oleh pembuluh darah super spiritual. Menurut pendapat semua orang, itu menjadi sangat kuat hingga keterlaluan. Sekuat para dewa dalam mitos dan legenda, oleh karena itu disebut dewa. Selanjutnya, ekspedisi besar menemukan situasi yang sama di berbagai negara. Bencana ini tidak menimbulkan banyak korban jiwa, dan korban jiwa hampir dapat diabaikan. Kebanyakan orang bermutasi setelah terkena pancaran sinar. Seseorang menjadi orang kuat yang tak tertandingi. Makhluk sekuat dewa muncul di hampir setiap negara dan kekuatan. Setiap orang mengklaim bahwa para dewa telah muncul. Saat ini, semua negara membandingkan jumlah dewa.
Tentu saja bukan dewa sungguhan. Sebaliknya, itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, setelah menerima baptisan energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual, ia menjadi eksistensi yang begitu kuat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan metode konvensional. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka dibandingkan 18 orang yang merupakan pendeta kepala sebelumnya. Sebuah berkat tersembunyi bagi semua negara dan wilayah. Secara khusus, kerajaan beruang perang, yang menghadapi segala sesuatu secara proaktif dan tidak mencari perlindungan atau persembunyian, memiliki peluang terbesar. Jumlah dewa yang muncul juga paling banyak. Hal ini juga terjadi di Daxia, dan pulau tetangganya, East Island, dan Star Kingdom juga mendapat manfaatnya. Bodoh, aliansi Daxia dan aliansi penjaga galaksi bingung. Mereka semua bersembunyi dan melewatkan peluang besar. Awalnya saya mengira mereka adalah yang paling aman setelah bencana. Siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Bencana telah berubah menjadi peluang besar. Tidak hanya semua manusia tidak mati, tetapi setelah dibaptis dengan energi spiritual, mereka satu persatu menjadi manusia yang kuat. Bahkan ada dewa ini jauh lebih kuat dari laboratorium para dewa sebelum bencana. Sebelumnya, Daxia dan War Eagle Kingdom adalah eksistensi teratas di dunia. Namun, situasi berubah drastis setelah bencana ini. Semua negara dan kekuatan menjadi lebih kuat, kolektifnya menjadi lebih kuat. Tidak sedikit pun lebih kuat Daxia sekuat Tian Shen Shui, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sekarang, jika dia dilempar ke kelompok negara ini, kekuatannya hanya akan biasa-biasa saja. Energi spiritual dalam pembuluh darah super spiritual begitu kuat sehingga setelah menyinari tubuh manusia, ia langsung berubah menjadi orang yang paling kuat, dengan mudah melampaui Tian Shen Shui. Belum lagi keberadaan seperti Dewa Tian Shen Shui seperti semut di depan mereka. Begini, jika Leviathan muncul lagi sekarang, orang-orang ini akan berteriak dan mencabik-cabik mereka dengan tangan kosong, tanpa susah payah. Tingkat dewa, mungkin aura dari tubuhnya dilepaskan begitu saja dan menghancurkan seluruh Leviathan. Atau lihat saja, dan akan ada cahaya menakutkan di mata yang akan menghancurkan segalanya. Pembuluh darah super spiritual meledak, menyebabkan energi spiritual bangkit kembali dan semuanya terpancar. Terutama mereka yang telah terpancar oleh pancaran sinar tersebut bahkan lebih bertenaga. Bahkan ada yang memperoleh beberapa bakat super. Beginilah asal-muasal dewa, tapi situasi saat ini adalah, orang kuat dari aliansi Daxia dan penjaga aliansi galaksi tidak lagi sebanding dengan dewa. Bahkan orang paling biasa pun tidak dapat membandingkannya. Mereka telah mengalami radiasi energi spiritual dan bisa disebut sebagai ras terkuat di dunia. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditebus oleh kungfu Daxia dan teknologi kerajaan elang perang sebelumnya. Terkejut, benar-benar tercengang, negara adidaya yang semula berada di urutan teratas daftar, setelah kebangkitan energi spiritual, ini, ternyata berada di urutan terbawah. Belum lagi apa yang melatar belakangi negara elang perang. Dari kekuatan negara elang perang saat ini pasti tidak sebanding dengan negara-negara yang dilanda bencana tersebut. Bahkan negara Ling yang bertetangga, yang telah ditindas oleh negara elang perang sebelumnya, bangkit dalam satu gerakan dan mampu menghancurkan negara elang perang hingga jatuh ke tanah. Bagaimanapun, kekuatan nasional yang lolos dari bencana ini secara langsung menjadi yang terakhir. Benar-benar tidak berhubungan dengan dunia saat ini. Begini, binatang buas yang ditemukan oleh tim ekspedisi yang bermutasi setelah terkena radiasi dapat ditangani sepenuhnya oleh orang-orang dari negara seperti negara Ling. Skenario terburuknya adalah seseorang dengan level dewa akan mengambil tindakan. Tetapi jika aliansi Daxia dan penjaga galaksi bertemu satu sama lain,
mereka mungkin tidak berdaya. Ada orang-orang kuat di antara manusia yang telah menjadi dewa. Lalu ada kemungkinan di antara binatang-binatang ini akan ada binatang yang sebanding dengan dewa. Tampil seperti ini, Daxia mungkin benar-benar tidak berdaya. Pada saat itu, kita hanya bisa meminta bantuan kekuatan lain dari dewa dan yang kuat. War Eagle Nation tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang di baliknya. Teknologi yang ditampilkan saat ini saja tidak cukup untuk mengatasinya. Ketika kekuatan masing-masing negara menyatakan bahwa semuanya aman dan sehat, jumlah dewa pun lahir. Aliansi Sia dan penjaga galaksi langsung mati rasa. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini, mereka bekerja sangat keras. Berpikir bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Berpikir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Itu seharusnya mencegah bencana dan malapetaka. Alhasil, banjir kekayaan dan kekayaan pun terhambat. Bodoh, bingung, sisi lain. Otak Tuhan, yang terbang menuju Antartika, juga secara kasar memahami bahwa dunia telah berubah. Namun datang ke kawasan Antartika masih berbeda dengan tempat lain. Ini masih diselimuti kegelapan, membentuk zona alami terlarang bagi kehidupan. Saya punya firasat kuat bahwa Tuan Ye masih hidup. Ini adalah firasat kuat dari otak Tuhan, jika kita berbicara tentang Antartika. Seperti tempat lainnya, ternyata lingkungannya sangat bagus. Bagaimanapun, itu berarti Ye Junlin tidak akan hidup. Namun di kawasan ini, kondisi lingkungan saat ini sangat buruk. Kalau begitu mungkin Ye Junlin masih hidup, bagaimanapun, tempat ini adalah lokasi spesifik di mana pembuluh darah super spiritual meletus. Oleh karena itu, wajar jika diselimuti kegelapan, disertai radiasi energi yang kuat dan fluktuasi yang tidak normal. Semua orang tahu bahwa pembuluh darah super spiritual belum sepenuhnya meledak, dan pasti ada beberapa residu. Bahkan sedikit residu pun dapat menciptakan area terbatas kehidupan. Sebuah ide muncul di benak Tuhan. Kekuatan seperti Daxia dan War Eagle Kingdom yang tidak mendapat peluang dari bencana justru bisa datang ke tempat ini untuk mendapatkan peluang. Didi, saat ini, pesawat sudah mengeluarkan suara alarm yang tidak normal. Begitu Anda mendekati area ini, semuanya rusak. Sebaiknya kita mengungsi, tempat ini terlalu aneh. Kata sang sopir, otak Tuhan bersikeras. Turun dan lihat, jangan khawatir, saya akan merancang beberapa sistem pertahanan lagi. Pastikan kita bisa keluar hidup-hidup. Setelah mendengar jaminan ini, semua orang menyelam ke gletser Antartika sedikit demi sedikit. Disitulah kegelapan kini menyelimuti Didi. Benar saja, setelah memasuki area ini, berbagai kelainan muncul. Sirene yang menusuk terus berbunyi. Semua sistem pesawat berada dalam kekacauan. Saya akan melakukannya sendiri, otak Tuhan secara pribadi mengendalikan sistem dan terus memperkuatnya. Rao juga begitu, pesawat juga cenderung dalam kondisi hancur. Namun, tidak ada bahaya di sepanjang jalan saat kami memasuki kegelapan. Situasi umum telah diamati oleh otak Tuhan. Gletser Antartika telah terkoyak seluruhnya. Sebagian wilayah di sini adalah laut, dan sebagian lagi telah sepenuhnya diuapkan oleh gletser dan air laut, memperlihatkan medan aslinya, berbagai gua dan bentang alam aneh lainnya. Dan jauh di depan, mereka tiba-tiba mengamati pusaran air yang sangat besar. Bahkan saat ini pusaran air sedang menimbulkan gelombang. Pusaran besar ini juga merupakan titik penyebaran utama energi super spiritual. Dapat dikatakan bahwa setelah ledakan pembuluh darah super spiritual sebelumnya, sebagian besar energinya terkena dampak dari sini. Pusaran air besar ini mungkin dulunya adalah lubang kecil. Di lokasinya saat ini, luasnya hampir sepertiga wilayah Antartika. Dapat dilihat betapa mengerikannya retakan terakhir itu. Evakuasi, yang lain sedikit panik.
Namun kata-kata dari otak Tuhan membuat mereka putus asa. Kami tidak bisa mundur, kami tersedot ke dalam pusaran air. Pusaran air itu terlalu besar, dan itu masih berlangsung. Kekuatan hisap yang mengerikan tidak dapat dihalangi oleh pesawat terbang. Sekalipun otak Tuhan diperkuat berulang kali, tidak ada gunanya sama sekali. Tak lama kemudian, pesawat kehilangan keseimbangan. Dia tersedot ke dalam pusaran air saat dunia berputar. Semakin dekat Anda, semakin besar daya isap dan dampak yang Anda terima. Semuanya tidak terkendali. Ini sudah berakhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Itu berakhir dengan situasi yang fatal. Tak lama kemudian, pesawat sampai di tengah mulut pusaran. Ini seperti kipas angin terbesar di dunia yang terus-menerus menggantikan aliran udara. Energi spiritual dalam pembuluh darah super spiritual masih terus disalurkan keluar. Namun yang membingungkan adalah mengapa demikian. Ibaratnya ada instrumen yang dipasang di bawah pusaran, menyaring dan menggantinya sedikit demi sedikit. Sebelum otak Tuhan menjadi terlalu penasaran, pesawat itu langsung tersedot ke dalam pusaran air. Saat ini, setiap sistem pertahanan dihancurkan. Ini hampir mencapai titik kehancuran. Semua orang berteriak dengan liar. Badan pesawat sudah terbakar, akan meledak, dan kekuatan mengerikan itu langsung tersedot ke dalam pusaran air. Saat semua orang mengira semuanya sudah berakhir, pesawat tiba-tiba berhenti. Rasanya seperti ada sepasang tangan yang menggenggamku. Namun, sebuah tangan benar-benar menarikku. Bersambung.